Oke, kali ini kita akan belajar di kelas fisika bersama Bu Rizka. Nah, di part yang pertama tentang listrik statis, kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik. Apa aja sih yang dibahas dalam listrik statis ini? Jadi ternyata listrik statis itu tidak hanya membahas tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik loh, tapi juga ada potensial dan energi potensial, juga tentang kapasitor. Di hukum Coulomb dan medan sendiri ada membahas tentang yang pertama, hukum Coulomb, kemudian kuat medan listrik. Ini yang akan kita bahas di part yang pertama kali ini. Jadi sebenarnya awal mulanya gimana sih sampai ada muncul hukum Coulomb? Seperti yang kalian tahu, hukum-hukum di fisika biasanya dituliskan berdasarkan penemunya. Nah, ini dia penemu hukum Coulomb, yaitu Charles Augustin de Coulomb. Beliau merupakan seorang ilmuwan Prancis yang diabadikan namanya untuk satuan listrik untuk menghormati penelitian penting yang telah dilakukan oleh ilmuwan ini. Kontribusi utama Coulomb dalam ilmu pengetahuan adalah dalam bidang elektrostatis dan juga magnetisme. Di sini kita akan melihat lagi bagaimana Pak Coulomb ini melakukan percobaannya. Jadi Pak Coulomb menggunakan alat uji gaya Coulomb, yaitu neraca puntir yang prinsip kerjanya sama seperti neraca yang digunakan untuk menghitung gaya gravitasi. Bedanya kalau di sini bola-bolanya bermuatan. Nah, dari percobaan ini ternyata dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, ternyata ada gaya tarik-menarik jika muatannya berbeda tanda. Kemudian ada terlihat tolak-menolak ketika muatannya memiliki tanda yang sama. Kemudian yang kedua, ternyata besar dari gayanya sebanding dengan muatan Q1 dan Q2 pada kedua partikel. Artinya, semakin besar Q1 atau Q2-nya, maka gayanya juga akan semakin besar juga. Kemudian yang ketiga, ternyata gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R di antara dua partikel dan arahnya adalah sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya listrik atau yang biasa juga disebut sebagai gaya Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Jadi, sifat-sifat gaya listrik tadi berdasarkan hasil percobaan Coulomb menunjukkan bahwa jika ada dua buah muatan yang jenisnya sama, dalam gambar ini ada yang positif ketemu dengan positif dan ada juga yang negatif ketemu dengan negatif, maka arah gaya listriknya akan saling tolak-menolak. Sedangkan ketika dia berlawanan jenis, maka arah gaya listriknya akan saling tarik-menarik. Dan dapat kita lihat juga pada animasi di bawah ini, ternyata ketika jaraknya diperkecil, gaya yang bekerja pada muatan uji ternyata semakin besar. Maka dari hasil percobaan Pak Coulomb tadi, secara matematis kita dapat menuliskan persamaan di mana F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Di mana F merupakan gaya Coulomb dalam satuan Newton, kemudian Q1 adalah muatan uji, Q2 merupakan muatan listrik partikel, di mana Q1 dan Q2 satuannya sama-sama Coulomb. Kemudian R adalah jarak antara kedua muatan listrik, dan K adalah konstanta pembanding atau konstanta gaya Coulomb, yang besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Lalu bagaimana jika ada banyak muatan? Kalau tadi kita membahas hanya dua muatan saja, di sini Ibu menampilkan ada lebih dari dua muatan. Contohnya, di sini, misal kita disuruh mencari tahu berapa besar gaya yang bekerja pada Q1. Berarti kita harus melihat dulu nih, gaya apa saja yang ditimbulkan akibat muatan-muatan lainnya. Di situ ada F12, kemudian ada F13, dan juga ada F14. Maka total gaya yang bekerja atau resultan gayanya adalah F12 ditambah F13 ditambah F14. Bagaimana cara menjumlahkannya? Silahkan kalian ingat lagi prinsip penjumlahan vektor ya. Jika kita ingin meringkasnya dalam resultan gaya listrik, maka saat muatannya segaris, gaya totalnya dapat langsung dijumlahkan. Sedangkan pada saat muatannya membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa menggunakan seperti kita menghitung rumus Pythagoras.
Lalu jika muatannya membentuk sudut lainnya, maka kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari resultan dari gaya total, di mana kita menggunakan akar dari gaya pertama dikuadratkan, ditambah gaya kedua dikuadratkan, ditambah 2 kali gaya pertama dikali gaya kedua, dan cos dari sudutnya. Pada contoh soal di depan, 2 buah keping logam bermuatan listrik masing-masing positif 2 kali 10 pangkat min 9 kolom dan positif 3 kali 10 pangkat min 9 kolom, terpisah sejauh 3 cm. Tentukan besar gaya tolak menolak kedua logam tersebut. Yuk kita sama-sama tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, diketahui muatan yang pertama. Kita tuliskan sebagai Q1 besarnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian Q2 nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Dua-duanya terpisah sejauh R sama dengan 3 cm. Masih dalam satuan cm. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam satuan meter. Sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Di sini yang ditanyakan adalah besar gaya tolak menolak atau gaya kolomnya. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 dikali 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 9 dikurang 9 dikurang 9. Oke, tersisa 10 pangkat min 9. Kemudian yang di bawah menjadi 3 pangkat 2 yaitu 9. Kemudian 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 jadinya 10 pangkat min 4. Kita sederhanakan sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 9 dikurang min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5. Jangan lupa satuannya ya. Nah, seperti ini pembahasan dari contoh soal hukum kolom. Nah, setelah kita membahas tentang hukum kolom, sekarang waktunya kita berlanjut ke pembahasan tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik ini dinamakan sebagai muatan sumber. Sedangkan muatan lainnya yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik tersebut dinamakan sebagai muatan uji. Mari kita perhatikan ilustrasi di depan. Pada ilustrasi berikut, ilustrasi yang A ini menunjukkan adanya sebuah muatan positif yang memiliki medan listrik di sekitarnya. Jika ada benda lain yang bermuatan positif, dalam hal ini diilustrasikan sebagai muatan P, maka dia akan mengalami gaya tolak karena dia berada di dalam medan listrik tersebut. Kemudian kalau ada muatan lain, muatan Q contohnya, yang bermuatan negatif, maka dia akan mendapatkan gaya tarik karena dia berada di dalam medan listrik tersebut. Kalau ilustrasi di bagian B, ini merupakan garis hayal yang memudahkan kita untuk membayangkan garis gaya yang bekerja dalam suatu medan listrik. Untuk yang bermuatan positif, arah garisnya menuju keluar. Sedangkan kalau yang arahnya negatif, arah garisnya menuju ke dalam. Secara matematis, medan listrik dapat ditulis dalam persamaan E sama dengan F per Q0 pada muatan uji atau E sama dengan kaki per R kuadrat pada suatu titik sembarang. Di sini E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, sedangkan F adalah gaya kolom, K merupakan konstanta kolom, kemudian Q adalah besar muatan listrik sumber, dan Q0 adalah besar muatan uji, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Sama seperti kita menghitung resultan dari gaya kolom, maka kita juga dapat menentukan resultan dari medan listrik dengan menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Jika muatannya segaris, kita bisa langsung jumlahkan medan listrik totalnya sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 dan seterusnya. Ingat ya, tandanya berpengaruh.
Kemudian jika muatan membentuk sudut tertentu, maka kita bisa menggunakan persamaan E total sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 kali E2 dikali cos theta. Sekarang kita lanjut contoh soal ya. Dalam soal ini, dua buah muatan listrik A dan B diletakkan terpisah seperti pada gambar. Titik C diletakkan 20 cm di sebelah kanan dari B. Jika K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, tentukanlah kuat medan di titik C. Diketahui QA atau muatan A adalah 300 mikrokolom. Di sini Ibu akan langsung tuliskan 300 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ada QB, nilainya adalah 600 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak A dan B, RAB adalah 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Lalu kita juga dikasih tahu titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Berarti kita punya RBC sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Dan juga ada RAC. Jangan lupa ya, RAC-nya adalah 40 ditambah 20 cm sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Yang ditanyakan adalah kuat medan di titik C. Untuk menjawab, kita bisa gunakan EC sama dengan E1 atau EA-nya ditambah dengan E2 atau si EB-nya. Jadi titik C ini dipengaruhi oleh A dan B. Medan di A dan medan listrik di B. Kita hitung ya. Medan listrik yang A berarti adalah QA per RAC kuadrat ditambah K dikali QB per RBC kuadrat. Buat kalian yang lupa, Ibu ingatkan lagi ya. E itu nilainya sama dengan K Q per R kuadrat. Lanjut yuk. EC sama dengan K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya adalah 300 kali 10 pangkat min 6 per RAC. RAC-nya adalah 0,6 kuadrat ditambah QB-nya adalah 600 kali 10 pangkat min 6 per RBC-nya yaitu 0,2 pangkat 2. Nah, untuk ini kalian silahkan hitung sendiri ya. Nanti kalian akan ketemu hasil akhirnya yaitu 1,425 Newton per kolom. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari listrik statis part 1, yaitu tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik. Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu di video listrik statis part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.